5 orang, oke nggak apa-apa. Sambil share screen. Oke. Jadi kelihatan ya. Ini sampai sini. Jadi setelah kuliah ini pokoknya, jadi core-nya atau intinya kita belajarnya tentang resistansi. Ya. Nah, apa jelas ini? Share screen-nya, Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kita mulai dari istilah listrik. Listrik dalam kehidupan sehari-hari, orang kalau tersengat arus listrik itu dikatakan sebagai apa? Strom. Ya. Nah, orang awam menyebutnya itu strom. Tapi faktanya listrik itu merupakan salah satu bentuk energi. Listrik mengacu pada, istilah listrik ini mengacu pada arus listrik. Biasanya seperti itu, ya. Yang mengalir pada satu bahan pengantar. Arus listrik muncul akibat pergerakan elektron bebas. Nah, ada suatu elemen. Ya. Jadi pergerakan elektron bebas. Jadi kuncinya nih, arus itu muncul akibat pergerakan elektron bebas. Sehingga pergerakan elektron bebas ini menyebabkan adanya hole. Nah, arah arus ini tergantung dari sama dengan arah hole. Dulu konvensional itu arus listrik sama dengan arah aliran elektron. Tetapi setelah penelitian lebih lanjut ternyata sama dengan arah hole. Nah, apa itu elektron? Nah, dalam setiap benda itu terdapat partikel kecil, ya, disebut atom. Itu sebenarnya partikel listrik, ya, baik atom hidrogen, helium, semua sama. Ini nomor atomnya kan tergantung dari intinya, nukleusnya. Nah, ada protonnya di sini, ada elektronnya. Nah, jika jumlah proton sama dengan elektron, itu sifatnya netral. Kalau proton elektronnya sama, berarti sama kuatnya netral. Kalau kekurangan elektron, berarti banyakan muatan positifnya, atau disebut ion positif. Kalau ketambahan elektron, jadi kelebihan elektron, berarti menjadi ion negatif. Pergerakan ion itu seperti ini, ya. Prosesnya untuk menambah atau mengurangi elektron ini disebut sebagai ionisasi. Ionisasi ini sebenarnya memberikan arus listrik aja sih. Ya. Oke, massa elektron ini mengingat kembali saja kimia SMA atau fisika, ya. Berat atom itu ditentukan oleh proton dan neutronnya. Massa atom itu hampir tidak berpengaruh pada massa elektron tidak berpengaruh pada massa atomnya. Karena 1/18/5 hampir, ya, mendekati dari proton. Ini massa elektron sekian, 10⁻⁻31, kecil sekali. Radiusnya juga sangat kecil, 10⁻⁻15. Tapi kenapa elektron itu begitu penting, ya? Nanti elektron itu ke sini larinya, ya. Besaran-besaran listrik ini semua terkait dengan elektron.
Ada muatan, ada arus, ada tegangan, ada daya, ada energi. Dan ada beberapa lagi turunan. Kita ke sini dulu ya, nanti yang turunan lainnya terkait dengan mekaniknya. Kita ke listriknya dulu, nanti ada mekanik. Dasar ya. Oke, muatan listrik. Partikel pembawa muatan adalah elektron, muatan negatif. Ya, muatan positif. Satuan muatan, kolom. Nah, ini orangnya nih, kolom. Ya. 1736-1806 beliau. Ya. Hukum kolom, ini gaya, muatan 1, muatan 2 dari satu titik. Is the color? Dari satu titik ke titik lain. Q1, Q2. Timbul gaya, tarik menarik atau tolak menolak. Terserah gayanya, nanti dia muatan positif apa muatan negatif. Di fisika SMA Anda sudah dapat. Medan listrik terbentuk di ruang yang memiliki muatan, mengelilingi muatan listrik. Jadi di sini ada muatan. Nah, nanti di sini ada istilahnya yang namanya muatan stasioner atau yang diam, yang statis. Makanya medannya disebut medan elektrostatik. Nah, kalau Anda gosokkan penggaris, karena kita belajar tentang listrik statis itu di kamar. Intensitas medan listriknya membesar dan arah. Jadi dia vektor medan listrik. Nah, sekarang kita ke arus. Kalau tadi muatan itu adalah charge, ya. Muatan itu charge, ya. Kita punya sekarang yang namanya arus. Tadi di awal kita katakan bahwa arus itu adalah searah dengan aliran elektron. Misalnya di kabel ini kita potong di sini, kita amati, di sini ada aliran elektron. Nah, itulah aliran arus. Jadi dari kutub negatif sini elektron melewati elemen lampunya, filamen lampu ini sampai kembali ke sini terus. Nah, itu namanya arus listrik atau aliran elektron tadi. Ini seorang matematikawan dan fisikawan. Ya. Dia menemukan elektromagnet pertama kali, namanya siapa namanya ini ya? Ampere. Ya, sesuai dengan nama satuannya. Jadi arus listrik adalah muatan per satuan waktu. Jadi banyaknya muatan di sini, persatuan waktu itu adalah arus listrik. Kita lihat lagi, arus listrik adalah laju aliran muatan melalui jalur penghantar. Anda ingat yang namanya laju apa? Laju apa? Matematikanya? Mbak Febi coba. Mbak Febi, laju apa? Sebentar. Kita break dulu, ini ada yang nggak bisa masuk ya. Siapa tadi nggak bisa masuk? Si Adam. Adam dan Andi. Kenapa nggak bisa masuk Adam dan Andi? Coba dibantu Adam dan Andi. Oh sudah.
Andi, masuk sudah Andi? Ini kok di WA ada. Coba dibantu ya, si Andi, Pak Ari, biar nggak terganggu menjelaskannya ya. Coba ini, share lagi nih ya, belum share. Mbak Henji, coba Mbak Henji bantu si Adam. Adam apa siapa tadi? Oh, nggak bisa masuk. Sudah join kayaknya, Pak. Sudah join. Oke. Kok diem aja itu? Dari mana tadi ini? Ampere ya. Oke, apa itu laju? Pak Febi. Kecepatan, Pak. Ya secara matematik tuh gimana kecepatan? Kurang tahu, Pak. Lupa. Kapan sekolahnya kok sudah lupa? Nah, kapan terakhir sekolah kok udah lupa? Laju itu berarti kalau laju matematiknya itu pasti diferensial. Diferensial. Sorry. Laju itu warnanya mana? Laju itu adalah D per dt, ya. D per dt. Jadi aliran muatan ini adalah Q, berarti laju muatan adalah dq per dt. Kurang jelas ini, ya. D per dt, nah, ini laju. Nah, kalau muatan lajunya berarti dq per dt, turunan atau diferensial. Nah, kalau dalam nilai yang tuna atau steady itu bisa didekati dengan delta Q per delta T. Nah, atau perubahan muatan terhadap dalam kurun waktu tertentu. Ya. Arah arus positif adalah arah muatan positif atau Hall. Arah arus berlawanan dengan elektron. Sudah tadi Pak Ari sampaikan ya. Satuannya ampere, 1 ampere laju aliran muatan 1 kolom harusnya. Kolom. Oke. Ya pronounce-nya silakan yang lebih bagus. Simbolnya I kecil atau I besar. I kecil ini biasa tulis miring. Ini untuk arus sesaat. Arus sesaat. Atau instantaneous dalam bahasa Inggris. Nah, coba kita latihan ini. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan ini? Pakai persamaan 1. Ini anggap persamaan 1. Siapa yang bisa mengerjakan? Silakan. Ada yang bisa? Maaf Pak, itu 64 ms apa 64 s Pak? ms? Millisecond. Siapa yang bisa jawab? .0025 Pak.
Caranya gimana? Kan pakai persamaan yang I sama dengan Q per T itu kan, Pak. Ya, berarti 0,16 dibagi 64. 2,5 ampere, Pak. 64-nya jangan lupa bahwa inilah Anda yang sering lupa itu masalah satuan ya. Jadi Iya, Pak. 2,5 benar ampere, Pak. bagi 64 siapa? Siapa tadi yang ngomong? Saya, Pak. Fahri. Ya, Iya, Pak. 64 milisecond. Jadi harus dijadikan second dulu ya. Oke. Ini nggak bisa nggak bisa bagi papan tulis ya. Hari belum tahu caranya bagi papan tulis. Coba sih, whiteboard. Coba nanti ya, ada yang mempelajari ini, Pak Hari diajarin nanti. Bisa nggak kalian ini? Misalnya nulisin si Mas ini, coba nulis di sini. Bisa nulis di sini, yang Pak Hari share ini. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak, kalau kitanya, Pak. Oke, berarti gimana ini? Coba-coba nanti ada yang pelajari gimana cara sharing ini biar kelasnya lebih interaktif ya. Ada kok caranya sharing. Pak Ari, have a limit time for learning this, so help me for this. Oke ya, nanti kalian yang ngajarin Pak Ari cara menggunakan Jamboard. Karena namanya Jamboard berarti mestinya bisa kita kolaborasi di sini. Kalau Pak Ari minta tolong Mbak Henji nanti bisa menghapus papan daripada hanya chattingan dengan yayangnya itu kan. Q per T. I sama dengan Q per T. So, gimana? Q-nya berapa tadi? Q-nya 0,16, Pak. 0,16. 0,16. Oke. Per 0,064 second. 0,064 second. Jangan lupa kan kalau ini dalam apa? Dalam milisecond. Jadi harus dijadikan second dulu ya. Ini satuannya kolom. Arus adalah laju muatan itu kolom per laju mobil per second, berarti kecepatan ya, jarak per x per t, dx per dt, ya, itu laju dan seterusnya. Nah, ini sekarang tinggal dibagi aja berapa? 2,5, Pak. 2,5 ampere. 2,5 Nah, inilah arus yang mengalir pada penghantar yang dimaksud. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Ya. Arus listrik itu ada dua secara umum ya, nanti yang Anda temui. Ya. Yang Anda temui itu adalah arus DC atau arus searah dan arus AC, arus bolak-balik. Arus searah, ini warnanya nggak bisa otomatis gitu ya. Nah, ini arus. Kalau kita punya sumbu, sorry ya kalau tulisannya agak bengkok-bengkok. Arus searah itu seperti ini I. Dan simbolnya biasanya juga huruf besar. Jadi selama perubahan waktu dia di positif toh atau dia negatif toh.
dia hanya negatif saja. Nah, seperti ini. Ini sumbunya di sini. Nah, ini titik 0, ini sumbunya. Nah, dia negatif terus, negatif I. Nah. Boleh juga dia bentuknya segitiga. Pokoknya dia di atas sumbu positif. Ini harus searah juga. Nah, ini nolnya. Atau dia di sumbu negatif kembali. Atau dia di atas seperti ini. Ini kan di atas. Di atas garis mendatar. Boleh nempel. Bagaimanapun bentuknya, asal dia hanya di positif atau di negatif, dia begini harus. Ini tetap namanya harus searah. Ya. Nah, kalau bolak-balik, dia punya nilai positif dan nilai negatif. Nah, namanya harus bolak-balik. Umumnya arus bolak-balik di kita itu bentuknya sinusoid. Nah, umumnya seperti ini. Tidak bentuknya segitiga, tidak bentuknya kotak. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus dipakai bentuk sinusoid? Kok nggak yang kotak atau segitiga? Atau keren sekalian kayak Batman gitu. Harusnya kayak Batman. Ya, keren ya. Akhirnya kan jadi keren sekarang kan, jadi COVID nih ya.